Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullah. Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu dan selamat bergabung kembali di sesi kedua webinar pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. wal. Baik, semoga Bapak Ibu di sini dalam kondisi sehat selalu dan semangat selalu dalam penulisan papernya ya Bapak Ibu. Iya, Mas. Baik, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin di sesi yang pertama kemarin kita sudah membahas terkait tentang judul dan juga keyword. Nah, nantinya silahkan Bapak Ibu bisa membuat keyword-keyword terkait topik Bapak Ibu, tidak hanya dari judul tapi juga dari apa yang banyak dibahas dalam papernya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, apakah Bapak Ibu sudah menentukan keyword-keywordnya di sini? Sudah, Mas. Sudah, baik. Bapak Ibu yang lain, apakah ada kesulitan dalam penentuan keywordnya? Aman. Baik. Nah, mungkin jika belum ada kesulitan dalam penentuan keyword, nanti Bapak Ibu masih bisa menambah-nambah keyword selanjutnya dalam pencarian referensi pada malam hari ini. Nanti em, karena dalam pencarian referensi ini nantinya kita akan mencari referensi-referensi terbaik yang seperti halnya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Jo. Ketika Bapak Ibu kurang pede dengan risetnya, kemudian inferior dengan temuannya, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu adalah bersandar, berpijak kepada referensi-referensi terbaik, dan itu tidak bisa ditawar, Bapak Ibu. Dan dalam konteks ini, karena kita ingin publish artikel kita di Scopus, maka kita juga harus menyamakan standar. Standar terbaik itu juga yang ada di Scopus, yaitu dengan mencari Itu. referensi-referensi kuartil 1 dan kuartil 2. Jadi untuk caranya, nanti memang ada beberapa cara, Bapak Ibu. Selain dari scopus.com-nya langsung, nanti ada cara-cara yang lain yang bisa membantu kita dalam mencari referensi-referensi dengan mudah. Mungkin sebelum itu saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, baik Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah tampil, Mas? Sudah, Sudah, baik. Mas. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh tampilan dari scopus.com yang bisa kita gunakan untuk pencarian referensi. Kenapa saya mengatakan yang bisa kita gunakan? Karena di sini sudah ada fitur search untuk mencari dokumen-dokumen terkait yang ingin kita dapatkan. Dan tampilan seperti ini hanya bisa dibuka melalui akun Scopus yang sudah berlisensi. Jadi kalau Bapak Ibu mendaftar ke scopus.com menggunakan email pribadi Bapak Ibu, yang di sini ini biasanya hanya bertuliskan auto search dan di sebelah kiri atas di sini bukan Scopus tapi Scopus Preview. Nah, jika tampilannya masih seperti itu, maka akun Bapak Ibu belum berlisensi dan belum bisa kita gunakan untuk pencarian referensi. Nanti bagaimana untuk mendapatkan akun yang sudah berlisensi? Nah, untuk mendapatkan akun yang sudah berlisensi ini biasanya ini adalah fasilitas dari email institusi Bapak Ibu. Silahkan dicoba menggunakan email institusinya. Jika tampilannya sudah sama seperti ini, maka institusi Bapak Ibu sudah berlangganan ke Scopus. Namun jika belum seperti ini, berarti belum berlangganan ke Scopus. Jadi kalau misalkan belum berlangganan, Bapak Ibu bisa meminjam akun dari kolega Bapak Ibu, mungkin sanak saudara Bapak Ibu yang biasanya dari kampus-kampus besar begitu yang sudah berlangganan ke Scopus Bisa dibeli Revisi. kok Mas. Nah, atau mungkin Beli opsinya di Shopee cuman berapa ya? 300 tambah 400 ribu gitu. betul, Bapak. Bisa. Nah, bisa kita beli juga, Bapak Ibu bisa beli di Shopee. Memang sekarang sudah banyak sekali karena syarat untuk publish Scopus ini semakin digencarkan oleh Dikti begitu ya. Maka dari itu silahkan Bapak Ibu eh, kami sangat menyarankan Bapak Ibu untuk memiliki akun Scopus yang berlisensi ini. Gitu.
Nah, mungkin sebelum kita mulai pencarian referensi, Bapak Ibu, nantinya kita akan berbekal dari keyword-keyword yang sudah kita tentukan kemarin. Jika contohnya di sini yang saya contohkan kemarin, judulnya itu adalah Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMEs, maka kita bisa buat keyword-keywordnya. Selain kita dapat dari judul, kita juga bisa dapatkan atau buat keyword berdasarkan apa yang banyak kita bahas. Misalkan digital marketing, marketing performance, SMS, hanya 3 keyword dari judul. Kita bisa tambahkan karena digital marketing yang ini kita menggunakan mobile, kita bisa tambahkan mobile marketing. Atau nanti dalam penulisannya kita mau membahas tentang hal lain yang terkait tentang marketing, misalkan upaya pemasaran, bisa tambahkan juga upaya pemasaran. Mungkin upaya pemasaran yang dimaksud menggunakan apa? Pengenalan merek, pengenalan produk. Nah, itu kita juga bisa tambahkan pengenalan merek, efisiensi pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi, di awal ini jangan kita batasi jumlah keywordnya. Karena semakin banyak keyword, semakin mudah kita mendapatkan referensinya. Itu Bapak Ibu. Oke, nah mungkin sebelum kita mulai pencarian referensi, karena Zoom pada malam hari ini dan Zoom setiap webinar itu akan kami rekam dan nanti akan kami upload melalui link yang sudah kami kirimkan di grup Bapak Ibu. Nanti em, saya akan sedikit menjelaskan tentang pencarian referensinya, bagaimana pencarian referensinya. Kemudian setelah pemaparan tentang pencarian referensi, baru kita gunakan untuk tanya jawab begitu ya Bapak Ibu, agar video recordnya tidak terputus-putus. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengulang videonya bisa runtut tanpa terjeda-jeda. Gitu. Ya baik, yang mungkin sedikit ini ada pertanyaan dari Pak Wayan. Apa Scopus berlisensi? Boleh pinjam email dari rumah Scopus? Oke, nggih. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, untuk fasilitas webinar memang kami tidak meminjamkan akun Scopus berlisensi. Namun kalau Bapak Ibu mengikuti yang offline atau camp begitu, kami akan meminjami akun Scopus yang berlisensi. Langsung kami pinjami. Tapi kalau untuk yang webinar ini mohon maaf kami belum bisa pinjami begitu. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa mungkin mencari pinjam atau membeli di toko-toko online, saya rasa sudah banyak sekali sekarang. Kalau saya kasih share link belinya boleh nggak Mas? Monggo Boleh, silakan Bapak, Mas. Tolong. mau saling berbagi boleh, Itu mau sudah saling saya share. membeli Oh, ini boleh. ya. Nah, Iya, beli di Shopee aja langsung begitu beli langsung Oh, chat iya. DM langsung dikasih di proses itu. Oh, ini ya. dia. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Nah, Nanti monggo. saya belum sempat saya simpan itu tadi kok hilang. Nanti Baik. aja nanti mungkin di Nah, anu bisa di-share di grup saja juga bisa. Nah, grup nanti. aja. Iya, iya. Atur nuwun. Terima kasih. Oke, baik. Nah, mungkin kita langsung mulai Bapak Ibu untuk pencarian referensi. Nah, karena tadi saya mengatakan sangat merekomendasikan Bapak Ibu memiliki akun Scopus yang berlisensi, kita akan mulai pencarian menggunakan akun Scopus yang berlisensi atau langsung di scopus.com-nya Bapak Ibu. Caranya nanti silakan Bapak Ibu bisa mencari referensi berdasarkan keyword yang sudah ditentukan kemarin. Nah, keyword-keyword yang kita buat itu boleh terdiri dari kata ataupun kata majemuk. Mungkin bisa digital marketing atau hanya marketing saja boleh. Namun saran dari Mas, saya, Mas, maaf kalau udah berlisensi gitu otomatis masuk dia udah tampilannya seperti itu ya. sudah Ibu, betul sekali. Kalau misalnya sudah Jadi berlisensi, sudah. maksudnya otomatis ya kalau kita udah berlisensi dia tampilnya langsung seperti ini ya di scopus.com itu. Oke, Ibu, betul. Kalau belum Oh seperti ini, iya. berarti akunnya belum berlisensi seperti itu. Oke, baik Pak. Mas tadi ketinggalan. Yang tadi tampilannya kalau sudah berlisensi kayak yang seperti apa, Mas? Yang seperti ini, Bapak. Jadi ada Scopus tanpa tulisan Scopus Preview, dan di sini sudah bertuliskan search, bukan lagi author search.
Oh, baik-baik. Siap. Terima kasih, Pak. Nggak terlalu besar jadi. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini nanti silakan Bapak Ibu buat keywordnya. Itu kalau saran dari kami, silakan buat terdiri dari maksimal 2 kata. Walaupun 3 kata biasanya bisa kita gunakan, tapi kebanyakan keyword yang menggunakan 3 kata itu biasanya sedikit hasil referensi yang kita dapatkan. Karena semakin banyak kata dalam keyword menunjukkan hal yang semakin spesifik. Jadi mungkin sebanyak-banyaknya kata yang kita gunakan 2 kata saja. Misalkan digital marketing, marketing performance, mobile marketing, dan lain sebagainya. Dan nanti pastikan untuk pencarian referensi ini, keyword Bapak Ibu sudah dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu nanti silahkan gunakan translator saja, kemudian di copy saja untuk menghindari kesalahan penulisannya, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke pencarian di Scopus. Nanti kita akan mencari di bagian search dokumen. Gitu. Oke, oh ini maaf ada yang terlewat. Sebelum kita mencari dokumen, karena nanti kita juga akan mendownload referensi-referensi yang ada di Scopus, maka sebaiknya kita memasang yang namanya ekstensi untuk mendownload dokumen. Jadi sebelum Bapak Ibu mulai pencarian, mulai menggunakan Scopus, silahkan download ekstensinya. Ketikkan saja di Google, Bapak Ibu, ketikkan di Google di sini. Namanya adalah Scopus Document Download Manager. Scopus Document Download Manager seperti ini. Kemudian silakan pilih yang Chrome Web Store di atasnya. Chrome Web Store, kita klik, lalu kita tambahkan ke Chrome. Tanpa menunggu selesai, kita add extension. Nah, jika sudah seperti ini, Scopus Document Download Manager has been added to Chrome, maka kita sudah memasang ekstensinya dan kita siap untuk mencari referensi-referensi dari Scopus. Maka dari itu kita langsung kunjungi laman scopus.com, Bapak Ibu. Lalu untuk keyword yang sudah kita kopikan tadi, silahkan dipastekan di bagian search dokumen di sini. Jadi kita masukkan keyword yang ingin kita cari di bagian search dokumen. Kemudian di sini karena keyword yang kita masukkan lebih dari 1 kata atau terdiri dari 2 kata, maka silahkan Bapak Ibu gunakan tanda kutip 2 di awal dan di akhir. Tanda petik 2 di sini. Yang mana fungsinya itu adalah untuk menjaga kata digital marketing itu menjadi satu frasa, bukan digitalnya sendiri, marketingnya sendiri, tapi jadi satu kesatuan yaitu digital marketing. Seperti ini. Tapi kalau hanya 1 kata saja, misalkan hanya marketing, Bapak Ibu tidak perlu menambahkan tanda petik 2 seperti ini. Oke, nah jika sudah, tinggal kita search Bapak Ibu. Kita search, kemudian kita akan ditampilkan hasil pencarian di Scopus. Di sini ada sebanyak 8.242 dokumen. Jumlah yang cukup banyak. Dan di sini kita patut bersyukur terlebih dahulu ketika mendapatkan jumlah yang banyak, berarti keyword yang kita cari itu adalah banyak referensinya di Scopus, keyword yang populer gitu. Nah, kemudian apakah dari 8.000 ini akan kita pilih manual? Tentunya kita akan memfilter dulu Bapak Ibu, akan memfilter berdasarkan kriteria referensi terbaik. Nah, untuk memfilternya Bapak Ibu, kita bisa fokus ke sebelah kiri. Di sini ada bertuliskan filter. Dari yang pertama kriterianya yaitu adalah referensi yang terbaru gitu. Referensi terbaru di sini kita akan pilih 5 tahun terakhir. Bapak Ibu bisa pilih di bagian range atau kalau saya lebih nyaman di bagian individual. Kita pilih individual, kemudian kita checklist, kita centang untuk 5 tahun terakhir dari 2026, 2025, 2024, 2023, 2022. Ya, 5 tahun terakhir. Setelah tahun kita turun ke bawah. Nah, untuk subjek area ini kita bisa lewati saja Bapak Ibu. Kita tidak harus mencari berdasarkan subjek area tertentu. Kita bisa luaskan pencarian kita saja. Kemudian di bawahnya ada dokumen type Bapak Ibu. Ada dokumen type. Di sini yang dipilih adalah artikel dan review. 2 tipe ini yang akan kita gunakan sebagai referensi.
Kemudian language-nya, bahasanya di sini kita bisa pilih yang umum digunakan saja, yang banyak digunakan yaitu bahasa Inggris. Namun kalau Bapak Ibu menguasai bahasa-bahasa lain, silahkan juga bisa dipilih. Atau mungkin menurut Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu ini berkaitan dengan bahasa lain atau banyak dibahas di suatu negara dengan bahasa tertentu. Silahkan, boleh dipilih. Namun kalau di sini kita buat yang mudah saja, yang umum kita gunakan yaitu English. Bahasa sudah, turun ke bawah. Nah, di bagian keyword Bapak Ibu, di bagian keyword di sini ini tidak perlu kita pilih. Tidak perlu kita pilih, tidak perlu kita checklist seperti ini, tidak perlu. Namun untuk keyword di sini Bapak Ibu, ini bisa dijadikan sebuah opsi ketika misalkan Bapak Ibu menentukan keywordnya hanya mentok 5, kemudian nggak tahu lagi Mas mau menambah apa lagi. Coba kita buka scopus.com ini, silahkan masukkan salah satu keywordnya, keyword yang paling umum, kemudian coba dicek di bagian keyword ini. Misalkan tadi saya belum menambahkan tentang electronic commerce, e-commerce-nya. Kemudian, oh iya, e-commerce juga termasuk dalam pembahasan kita nantinya. Silahkan, tidak perlu dipilih, namun Bapak Ibu bisa copy saja, copy keyword ini, masukkan ke daftar keyword Bapak Ibu. Jadi untuk menambah koleksi keyword Bapak Ibu untuk pencarian referensi yang selanjutnya. Seperti itu, tidak perlu dipilih, hanya kita ambil saja. Dan nanti kalau misalkan di sini tidak ada syaratnya, bisa di-show all. Oke, kemudian keyword kita lewati saja, tidak perlu kita pilih. Langsung kita masuk di bagian source tab. Country tidak perlu kita pilih. Source tab-nya, untuk sumbernya, silahkan Bapak Ibu nanti pilih yang jurnal. Sumbernya kita pilih yang jurnal, kemudian source title tidak perlu dipilih, author name tidak perlu dipilih. Langsung kita ke publication stage. Publication stage-nya tentunya kita pilih yang final. Oke, final sudah kita pilih. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu di paling bawah ada open access. Untuk open access di sini kita akan pilih opsinya yaitu yang pertama jelas all open access, kedua gold open access, ketiga hybrid gold. Nah, kenapa kita memilih 3 ini? Karena jurnal-jurnal yang memiliki opsi open access, gold, hybrid, dan all open access ini memudahkan kita untuk mendapatkan dokumennya. Dan selain itu, kebanyakan jurnal-jurnal yang ada 2 opsi open access gold dan hybrid gold ini juga berada di kuartil-kuartil atas gitu. Jadi kita prioritaskan 3 ini untuk menseleksi referensi-referensi yang kita dapatkan di Scopus. Jika sudah, tinggal kita limit tuh Bapak Ibu. Oke, kita limit tuh. Nah, setelah kita limit tuh, oke, nah di sini setelah kita limit tuh, di sini pasti akan berubah untuk jumlah dokumennya. Kenapa kok tidak berubah Bapak Ibu? Mungkin ada. Coba kita refresh terlebih. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Scopusnya yang sedikit agak error begitu. Karena biasanya di sini akan muncul jumlah dokumennya, tetapi kenapa tidak muncul jumlah dokumennya seperti tadi? Coba kalau saya tutup, saya buka ulang agar ada contoh yang lebih jelas. Oke, kita ulangi sedikit tentang pencariannya tadi. Set copy, kita gunakan tanda petik 2. Kita search. Oke, 8.000 sama seperti tadi 8.200. Coba di sini kita filter 5 tahun terakhir. Kita pilih artikel dan review, language-nya English, keyword kita lewati, source type, kita pilih jurnal, dan publication stage kita pilih final, open access, all open access, gold, dan gold. Oke, coba kita limit itu, semoga tidak terjadi error lagi. Nah, ini sudah muncul. Jadi di sini dari 8.000 Bapak Ibu, hanya akan kita dapatkan 1.800. Sudah mulai spesifik dengan yang kita cari.
Memang di Scopus itu sering terjadi error seperti tadi ya Pak Ibu. Sistem Scopus itu bukan sistem yang sempurna, bukan yang tidak bisa bermasalah, yang sistem dewa, tidak Pak Ibu. Jadi masih banyak errornya, masih banyak celahnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk tembus ke Scopus itu bukan suatu hal yang mustahil loh, gitu. Nah, nanti kalau misalkan kasusnya seperti tadi, ketika Bapak Ibu em, apa, filter sudah di limit itu, kemudian angkanya di sini hasil pencariannya tidak berubah, berarti Scopusnya error, atau ada fitur yang hilang, berarti Scopusnya error. Silahkan tutup Google Chrome-nya, buka ulang, kemudian memulai pencarian lagi. Biasanya seperti itu untuk problem solving-nya. Nah, kemudian setelah mulai mengkerucut, mulai menyempit ya Bapak Ibu, 1800, kita masih bisa menyempitkannya lagi sampai, kalau saya katakan mungkin bisa sampai angka ratusan kecil, sekitar 100, 200, atau bahkan 300, 400 masih nggak apa-apa. Baru nanti kita pilih, atau mungkin nanti di angka puluhan itu juga tidak masalah. Nah, untuk mengspesifikannya lagi, Bapak Ibu bisa masukkan di bagian refine search di sini. Nah, keyword awal kita itu adalah digital marketing. Umum sekali, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang pemasaran digital, itu pasti hal yang sangat umum sekali. Nah, kita mulai sempitkan pembahasan kita. Digital marketing dalam bidang apa atau menggunakan apa, itu bisa kita tambahkan di bagian refine search. Misalkan digital marketing menggunakan sosial media, kita tuliskan sosial media. Karena ada dua kata, jangan lupa tanda kutip dua di awal dan di akhir. Lalu kita search. Sudah mulai turun lagi 1.300, masih di angka 1000-an. Coba kita yang paling lebih spesifik lagi, mungkin langsung masuk ke sosial media yang digunakan, misalkan Instagram. Hanya satu kata, tidak perlu tanda kutip. Langsung kita enter. Sini. Oke, sudah 400-an Bapak Ibu. Sudah sekitar 400 dokumen. Kalau misalkan Bapak Ibu mau lebih mensempitkan lagi, boleh. Kita coba saja, misalkan menggunakan Reels. Yang hanya 5. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menspesifikkan, kemudian lebih spesifik lagi, ternyata hasilnya hanya 5, hanya 7, atau bahkan hasil-hasil yang sangat minim sekali, silahkan dihapus yang paling akhir. Jadi jangan terlalu sempit, jangan terlalu spesifik untuk pencarian referensi ini. Oke, kemudian setelah itu Bapak Ibu, sebelum kita pilih artikel mana yang mau kita download, alangkah baiknya kita akan mensortir untuk tampilannya. Di sini tampilan yang paling atas itu adalah tampilan dari tahun terbaru Bapak Ibu. Sedangkan sebaiknya kita mencari dari jumlah citasi terbanyak. Jadi kita bisa ubah sort by-nya di sini. Defaultnya ini adalah by date. Kita bisa klik, kemudian kita bisa ubah menjadi cited by highest. Kita urutkan dari jumlah citasi terbanyak. Setelah kita urutkan dari jumlah citasi terbanyak, pasti yang paling atas citasi terbanyak. Kenapa kita tidak filter dari tahun terbaru? Karena di bagian filter tadi kita sudah setting 5 tahun terakhir. Selama artikel itu masih mencakup di 5 tahun terakhir, kita masih bisa ambil. Dengan catatan kita mengambil citasi terbanyak. Kemudian, tadi kan kita sudah memilih dari artikel-artikel terbaru, referensi-referensi terbaru. Kemudian bagaimana untuk kita memfilter referensi itu dari kuartil 1, kuartil 2, begitu kuartil 3. Untuk pencarian referensi, Bapak Ibu, kita tidak bisa secara langsung memfilter referensi tersebut dari kuartil 1 atau meminta dari kuartil 2, kuartil 3, dan sebagainya. Tidak bisa. Tapi kita bisa siasati dengan cara seperti ini tadi. Kita mencari artikel dengan jumlah citasi terbanyak. Karena semakin artikel itu disitasi banyak orang, maka akan berimpact ke ranking jurnalnya. Ranking jurnal juga akan meningkat, maka
lama-lama jurnal itu juga akan berada di kuartil-kuartil tinggi di Scopus. Nah, jika Bapak Ibu ingin lebih yakin lagi apakah artikel yang ada ini sudah kebanyakan dari kuartil-kuartil tinggi, silakan Bapak Ibu bisa cek di bagian source-nya. Nah, di bagian source ini ada nama jurnalnya Bapak Ibu. Untuk mengecek kuartilnya, Bapak Ibu silakan kunjungi source detailnya. Bapak Ibu bisa klik saja, atau kalau saya lebih enak klik kanan open link in new tab, buka tab baru agar pencariannya tidak hilang. Nah, kemudian setelah kita klik tadi di bagian nama jurnalnya, kita akan disajikan tentang source detailnya. Nah, tentang source detail ini, kita akan scroll ke bawah untuk mengecek kuartilnya. Sini ya Pak Ibu. Ada persentil. Jadi, ketika Bapak Ibu cek source detailnya, memang di Scopus itu tidak langsung dituliskan ini Q1, Q2, Q3, dan Q4. Namun, di Scopus itu akan menunjukkan yaitu tentang persentilnya. Persentilnya kita ambil yang paling atas saja Bapak Ibu. Yang paling atas di sini adalah 99%. Jadi ini adalah persentil atau kuartil paling tinggi, kuartil 1. Gimana kita menentukan itu kuartil 1, 2, 3, dan 4 itu? Mudahnya, untuk menentukan kuartil 1, 2, 3, 4 itu kita buat 100% dibagi 4 bagian. Jadi bagian paling tinggi 75 ke 99 itu berada di kuartil 1. Nah, posisinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi 1/4 bagian paling tinggi 75, 99 Q1, 74, 50 Q2, 49, 25 Q3, 24 sampai 0 Q4. Kemudian ada NA. NA itu sudah discontinue atau non available. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengecek source detail di Scopus, jangan dicari key-nya, tapi silakan dicari persentilnya di 100 dibagi 4. Nah, jika sudah, ternyata yang paling atas ini Q1. Coba mungkin kita random saja Bapak Ibu. Nomor 10 lah katakanlah. Nomor 10, kita open link new tab. Kita cek persentilnya, masih 98, masih Q1. Berarti dari 10 pertama dokumen yang kita cari di Scopus ini, sudah kebanyakan ini berada di paling tidak sejelek-jeleknya mungkin Q2 ya Bapak Ibu, karena ini citasinya cukup banyak. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mencari kemudian ingin mencoba, silakan bisa dicek saja untuk memastikan. Kalau saya sudah yakin, nah tinggal kita masuk ke langkah selanjutnya untuk menentukan artikel mana yang mau kita download. Bapak Ibu mau download yang mana, mau ambil berapa artikel, seperti yang disampaikan Pak Ju kemarin. Mencari referensi, jangan terlalu banyak membaca, atau malah jangan dibaca. Nanti resikonya terlena dengan membacanya, terlalu asik membaca, malah nggak jadi-jadi. Pencarian referensinya nggak jadi. Nah, maka dari itu untuk mencari atau untuk membaca cepatnya, Bapak Ibu silakan bisa klik saja di bagian show all abstract di sini. Di sebelah short by ada show all abstract, silakan diklik. Dan di sini kita mulai membacanya, kita membaca secara cepat saja Bapak Ibu. Kita membaca secara cepat saja. Dan keyword yang kita cari adalah tentang digital marketing dan sosial media. Maka di bagian abstraknya sudah di-highlight berwarna kuning. Sudah ada digital marketing, sosial media, dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini, berarti kita bisa download, kita bisa tandai terlebih dahulu. Seperti halnya Bapak Ibu belanja di e-commerce begitu ya. Nanti Bapak Ibu masukkan keranjang dulu, checkout-nya belakangan. Yang penting ngumpulkan dulu barang-barang apa yang mau dibeli, kita masukkan keranjang, kita tandai dulu. Kemudian turun lagi ke bawah, apakah ada lagi? Ada digital marketing and social media. Oke, kita tandai. Nanti mungkin ini nanti yang kita dokumennya belum tentu cocok masih kita gunakan. Nah, itu belakangan Bapak Ibu. Yang penting kita kumpulkan dulu sekarang. Kita kumpulkan dulu bahan-bahannya. Seperti halnya kalau kita membangun rumah Bapak Ibu, mungkin
batu yang kita beli satu truk itu tidak akan kita gunakan semua. Tentunya kita akan pilih sesuai kebutuhannya. Entah kita mau butuh yang besar untuk fondasi, butuh batu-batu yang kecil, atau butuh batu-batu yang lebih unik bentuknya untuk variasi, untuk dekorasi. Nanti kan itu urusan belakangan. Yang penting kita beli dulu batunya. Sama halnya. Yang penting kita mencari dulu referensinya terkait dengan apa yang kita butuhkan, yaitu digital marketing yang ada sosial medianya. Turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Misalkan masih ada. Nah, nanti Bapak Ibu bisa download beberapa artikel di Scopus ini. Untuk sekali download di Scopus maksimal itu bisa 50 artikel yang Bapak Ibu download. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menandai semua, itu tidak akan semua 400 ini download, tapi hanya 50 pertama. Nah, Bapak Ibu bisa tandai satu persatu. Kalau saya lebih suka untuk menandai satu persatu, misalkan 10 artikel dulu kita download. Izin Karena Mas, untuk nanya Mas. antisipasi yang error. Jadi Nanya Mas. bagaimana? Jadi kan ini kan ada 438 dokumen yang ditemukan. Nah, terus kan Yeah. itu sudah sort berdasarkan cited by Hayes ya kan? Nah, saya sudah coba kemarin metode seperti ini. Jadi ada yang memang harus dibuka dulu ke jurnalnya, terus di copy link DOI-nya. Saya rasakan itu memakan waktu. Tapi kalau saya gunakan metode yang lebih malas gimana? Jadi saya download all. Jadi kan kayak katanya Pak Jo itu kemarin kan dibutuhkan minimal 20 jurnal saja. Jadi saya cuma download all terus dapat 20 udah enough, cukup gitu. Itu Nah, kan metode lebih malas lagi sebenarnya. betul Pak. Oke, Oke, terima betul. kasih. Itu bisa juga. Nah, ini memang kita bisa gunakan metode seperti itu tadi. Kita bisa download all sedapatnya. Sedapatnya nanti misalkan dapatnya 20, oke nggak masalah, kita dapat 20 artikel. Tapi nanti kita cari lagi untuk yang selanjutnya. Atau kalau kita mau lebih memastikan, kita bisa cek satu persatu seperti ini. Monggo. Kalau misalkan memang em, yang penting kita kumpulkan dulu, nah, seperti yang disampaikan Pak Jo kemarin, kita kumpulkan dulu silahkan. Langsung di all, kemudian kita download. Nanti akan terdownload 50 pertama, dan dari 50 itu kalau sudah dapat kisaran 10 sampai 20 itu sudah cukup untuk satu keyword, itu kita kumpulkan, kita gunakan, tidak masalah. Ini mungkin sebagai contoh, karena kalau mungkin ada beberapa error yang tidak bisa saya contohkan di sini. Jadi di sini saya contohkan beberapa dulu, saya download, dan nanti untuk downloadnya itu seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, katakan tadi tentang adanya yang error harus kita kunjungi jurnalnya. Nanti coba kita cek apakah di sini mendapatkan masalah yang seperti itu. Nah, misalkan seperti ini, your document failed to download. Jadi dari ke-6 dokumen tadi ternyata tidak ada satupun yang berhasil terdownload, Bapak Ibu. Tidak berarti dokumen tidak bisa kita dapatkan, tapi mungkin memang ada langkah tambahan seperti tadi. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa klik view summary. Nah, di view summary ini Bapak Ibu bisa coba cek satu persatu untuk mendownloadnya. Mungkin tadi ada yang kita kunjungi jurnalnya, kita download bisa, atau kalau tidak bisa kita ambil DOI-nya, kita masuk ke Sci-Hub, gitu. Kita coba cek saja view at publisher. Nah, ketika kita view at publisher, coba kita cek apakah bisa kita dapatkan PDF-nya. Coba kita download PDF. Oke, kebetulan ini bisa. Coba mungkin kalau ada yang kasusnya tidak bisa kita dapatkan. Oke, nah di sini ternyata semua menyediakan PDF-nya. Ini ada PDF-nya juga. Kalau misalkan ada PDF-nya, langsung Bapak Ibu bisa download saja PDF-nya seperti ini. Oke, coba cek lagi apakah ada yang lain. Betul, di tempat saya ini nanti semua sepertinya ada PDF-nya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu menemukan yang seperti ini, sangat memudahkan Bapak Ibu dalam mencari referensi, karena semua
gratis, mudah untuk di-download walaupun langkahnya mungkin sedikit panjang. Harus kita kunjungi jurnalnya atau mungkin bisa menggunakan cara Cardosi tadi ya Pak. Jadi download saja seperti ini. Kemudian kita klik download. Nah, kita pilih 50 dokumen yang pertama dari hasil pencarian. Kita langsung download seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita download. Nah, di sini memang prosesnya agak lama seperti ini, Bapak Ibu. Your document are being download. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti sudah pilih all, kemudian dari 50 itu ada 23 dokumen yang sudah sukses terdownload seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Memang Bapak Ibu kami sarankan untuk mencari referensi satu keyword itu setidaknya adalah 10 sampai 15. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan 20 referensi untuk satu keyword itu sudah cukup. Bapak Ibu tidak perlu klik view summary untuk mendownload sisanya. Tidak masalah. Namun kalau misalkan kasusnya itu Bapak Ibu klik all, kemudian di bagian pojok kanan bawah di sini itu prosesnya tidak sampai selesai, dalam artian tidak sampai muncul view summary seperti ini, misalkan stuck hanya di 98%, 97% seperti itu. Kalau sudah ditunggu seperti itu 2 menit, 3 menit, kok nggak selesai-selesai, silahkan disilang saja, di close saja. Kita cek di bagian download sedapatnya itu berapa. Jadi seperti itu. Memang terkadang kalau kita klik all download, muncul laporannya, misalkan 23 dari 50. Tapi kalau misalkan tidak muncul laporannya seperti ini, jangan hanya stuck, jangan ditunggu terlalu lama daripada kita kehabisan waktu. Close saja, kemudian mulai untuk keyword yang selanjutnya. Contohnya seperti ini, kalau misalkan sudah cukup 23, kita close di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa mulai pencarian keyword yang selanjutnya, boleh dari search dokumen ini, tinggal diganti bentuk keyword-keyword yang selanjutnya. Kemudian nanti untuk artikel-artikel yang sudah di-download di sini, ini akan tersimpan di folder download. Silahkan dalam folder download Bapak Ibu, artikel-artikel yang sudah berhasil di-download ini dijadikan dalam satu folder tersendiri. Kita lebih mudah untuk memasukkan ke Mendeley, maka kita akan menjadikan satu folder saja, Bapak Ibu. Gitu. Oke, nah mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Untuk cara yang pertama, kita mendownload referensi dari scopus.com-nya. Gitu. Oke, nah mungkin kita terus belum masuk cara yang kedua. Kita cek pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah banyak di chat seperti ini. Sepertinya tadi saya melihat beberapa ada yang bertanya melalui kolom chat begitu ya Pak Eko. Oke, di sini ada yang pertama dari Bu Sri Haryanti untuk keyword. Apakah boleh berubah frasa? Nah, ini boleh Ibu untuk berupa frasa misalkan digital marketing. Boleh kita gunakan sebagai keyword, kemudian kita cari di Scopus. Namun kalau misalkan kasusnya seperti Ibu ini pernah dapat review katanya sebaiknya berupa kata saja. Dan kembali lagi Bapak Ibu, karena memang reviewer dan tiap-tiap jurnal itu berbeda-beda Bapak Ibu. Tiap jurnal mengaturnya, mungkin keyword hanya boleh terdiri dari maksimal 2 kata, maksimal 3 kata, atau hanya keyword terdiri dari 1 kata saja. Itu ada. Atau malah reviewernya yang mengatakan sebaiknya berupa 1 kata saja, tidak boleh berubah frasa. Tidak masalah di awal ini karena kita mencarinya menggunakan keyword untuk pencarian referensi, memang kita bisa menggunakan bentuk frasa begitu. Jadi ketika nanti kita submit baru kita pertimbangkan lagi keyword mana yang kita gunakan yang sesuai dengan permintaan jurnal.
Oke. Nah, kemudian tadi ada juga dari Pak Wayan tentang digital marketing. Di Scopus Q1, Q2, pilihan Q1, Q2-nya di mana? Nah, untuk Q1, Q2-nya kita bisa cek tadi, Bapak. Kita bisa cek di bagian source-nya tadi. Nah, Bapak Ibu silakan bisa diklik saja source-nya seperti tadi. Kita klik source-nya, kemudian scroll ke bawah, kita cek di bagian persentil. Nah, di bagian persentil kita cek Bapak Ibu. Kalau persentilnya di 75 sampai 99%, kita bisa masukkan kategori Q1 atau paling tinggi. Seperti itu. Jadi mudahnya nanti 100 dibagi 4 untuk menentukan kuartil. Bagian tertinggi adalah kuartil tertinggi, bagian terendah adalah kuartil terendah. Seperti itu, Pak. Ini juga untuk terkait tentang highlight ya Pak. Jadi untuk terkait tentang highlight itu nanti ini sudah fitur dari Scopusnya. Ketika nanti Bapak Ibu masukkan sebuah keyword, ketika di show all abstract maka akan muncul highlight kuningnya. Langsung muncul highlight kuningnya seperti ini berdasarkan keyword yang kita cari. Oke. Nah, tepat seperti yang Bapak Zen itu berasal dari keywordnya Pak. Nah, terima kasih sudah membantu menjawab untuk Bapak Zen. Oh, oke. Mohon maaf Bapak Ibu kalau misalkan terlalu cepat dalam saya menjelaskan atau saya berbicara, mungkin kalau kedepannya saya terlalu cepat, silahkan bisa diinstruksi saja Bapak Ibu, karena mungkin terbawa semangatnya untuk membawakan materi pada malam hari ini, jadi uh, sedikit terlalu cepat begitu ya Bapak Ibu. Silahkan bisa diinstruksi saja, saya mohon maaf kalau terlalu cepat, nanti untuk kedepannya akan ubah saya turunkan temponya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih sekali sudah diingatkan. Oke, nah di sini terkait tentang dari Pak Firza tentang memanfaatkan Scopus AI untuk mencari referensi. Nah, untuk Scopus AI untuk pencarian referensi nantinya Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan Scopus AI. Jadi Scopus AI untuk pencarian referensi, Bapak Ibu nanti bisa langsung tanyakan tentang referensi apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa mencari referensinya di sini, kemudian dapat kalimatnya, download referensinya, kemudian kita bisa memanfaatkan, masukkan ke paper kita. Itu boleh. Sebenarnya caranya hampir mirip-mirip Bapak Ibu, cuma bedanya kalau yang di dokumen tadi kita downloadnya dokumen, kemudian kita ambil download dokumennya, kita cari kalimat-kalimat yang sesuai. Kalau di Scopus AI ini kita langsung diberikan jawaban beserta referensinya. Namun terkadang di Scopus AI ini kenapa kami menyarankan Bapak Ibu di sini lebih menggunakan dokumen, karena di Scopus AI itu terkadang beberapa jurnal yang disajikan untuk referensi itu tidak selalu jurnal-jurnal yang kuartil tinggi. Jadi kita harus cek satu persatu. Dan juga tipe dari artikelnya itu tidak hanya tipe dari dokumennya tidak hanya artikel dan review saja, tapi ada banyak seperti conference, buku dan lain sebagainya. Jadi nantinya Bapak Ibu perlu seleksi ulang. Kita perlu cek satu persatu, kita perlu cek lagi kuartilnya. Dokumen itu kita bisa mencari dokumen-dokumen, artikel-artikel, review artikel, riset artikel yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita bisa filter langsung. Jadi memang kita sarankan untuk menggunakan search dokumen ini. Dan untuk penggunaan Scopus AI ini karena caranya cukup banyak sekali yang dipertimbangkan, banyak sekali yang kita harus cek, harus kita kita pertimbangkan dengan Scopus AI. Mohon maaf untuk
sesi webinar ini kalau kita bahas Scopus AI, sepertinya waktunya nanti terlalu panjang. Jadi memang untuk kurikulum materi gitu ya, materi tentang pencarian referensi, kalau Bapak Ibu ingin lebih lanjut mungkin mendalamkan Scopus AI, kami membawakan tentang Scopus AI ini memang di Camp Rumah Scopus. Jadi di Camp Rumah Scopus selain Bapak Ibu nanti mendapatkan akun Scopus yang berlisensi mendapatkan Scopus AI, nanti Bapak Ibu juga akan kami berikan tips and triknya bagaimana cara penggunaan AI, Scopus AI untuk pencarian referensi. Tapi garis besarnya seperti itu tadi Bapak Ibu. Jadi kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Seperti halnya mungkin tipe artikelnya, apakah jurnalnya jurnal terbaik atau tidak, kemudian mana yang perlu kita ambil, mana yang tidak kita ambil, itu mencari kecocokannya nanti ada sendiri. Seperti itu Bapak. Oke, nah kemudian di sini ada Ibu Adelina. Untuk search dokumen, penjelasan tentang menggunakan kata N, or apakah bisa langsung menggunakan lebih dari satu keyword. Oke, untuk N atau or itu bisa kita gunakan Bapak Ibu. Jadi opsi tadi ketika kita search dokumen, kita bisa menambahkan add field menggunakan N atau or. Atau langsung kita masukkan di bagian refine search. Di bagian refine search ini fungsinya hampir sama atau mungkin bahkan sama dengan N. Karena fitur N itu akan menspesifikkan dokumen, menspesifikkan hasil temuan pencariannya. Misalkan digital marketing, kemudian di sini sosial media. Semakin sempit Bapak Ibu. Namun kalau misalkan kita ganti or, nah ini harusnya semakin luas karena digital marketing atau juga sosial media. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita hanya digital marketing saja, itu hanya 8.000. Tapi kalau digital marketing atau sosial media, berarti kan ada dua kata kunci ini. Kalau nggak dapat yang digital marketing, ya dapat yang sosial media nggak apa-apa. Jadi lebih banyak yang kita dapatkan. Tapi kalau kita gunakan N, kita menggunakan digital marketing. Kita mencari digital marketing. Tapi di dalamnya harus ada sosial media. Maka hasil pencariannya akan lebih spesifik lagi. Itu Bapak Ibu. Jadi ibaratnya kita mencari motor matic, tapi lebih spesifik kan. Motor matic berwarna merah. Nah kan makin sedikit lagi. Tapi kalau motor matic atau yang penting motor berwarna merah. Berarti kan motor selain matic yang berwarna merah juga bisa kita dapatkan. Seperti itu mungkin analoginya gitu. Jadi fitur OR atau N itu berpengaruh. Jadi fitur OR atau N tadi itu berpengaruh di bagian hasil pencariannya, Bapak Ibu. Kalau kita gunakan OR itu memperluas pencarian dan fitur N itu akan mempersempit pencarian seperti itu. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Zain, apakah kutipan langsung tidak umum dipakai dalam jurnal ya, kayak di berita? Oke, nah untuk kutipan langsung itu boleh digunakan, tapi jangan terlalu banyak. Kutipan langsung itu biasanya kita gunakan untuk menunjukkan itu mungkin hasil risetnya atau mungkin data penelitiannya. Apa ya? Misalkan kalau ada kutipan ayat, nah itu kan biasanya kita gunakan kutipan langsung. Tapi kalau untuk referensi sebaiknya jangan, apalagi referensi-referensi yang mendukung kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan kita. Kan kita menulis kalimat pernyataan kita sendiri, argumen kita sendiri, baru kita berikan referensi. Gitu. Jadi sebaiknya kita untuk referensi-referensi yang umum yang kita gunakan di kalimat-kalimat itu jangan menggunakan kutipan langsung. Jadi boleh digunakan tapi di tempat-tempat tertentu, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu banyak kutipan langsung.
Oke, Ibu Neti, mohon maaf Ibu, mungkin kalau terlalu cepat, nggih. Nah, mungkin nanti untuk video recordnya bisa disaksikan ulang, tapi mungkin saya ulang sedikit sekilas begitu ya Bapak Ibu. Nanti Ibu bisa mencari untuk di scopus.com ini, kita bisa mencari mulai dari search tadi, kemudian kita masukkan kata kuncinya. Di sini kata kuncinya harus dalam bahasa Inggris, dan kalau lebih dari satu kata silahkan Anda kutip dua. Kemudian kita bisa search. Nah, kemudian nanti Ibu bisa masukkan di bagian filter. Bagian filter, kita bisa pilih filternya 5 tahun terakhir, kita bisa geser di bagian range ini, kita pilih sampai 5 tahun terakhir seperti ini, atau di bagian individual, itu boleh, silahkan. Kemudian, nah untuk subjek area tidak perlu kita pilih, kita bisa lewati saja. Dokumen tipe, artikel, dan review. Kemudian bahasanya English. Keyword tidak perlu kita pilih, langsung ke source type, kita pilih jurnal. Kita pilih jurnal, lalu kita langsung turun ke publication stage, kita pilih final. Open access-nya kita pilih all open access, gold dan review. Seperti ini baru nanti tinggal kita limit itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan nanti sebelum kita pilih dokumen mana yang mau kita download, kita juga bisa pilih sort by-nya. Di sini kita bisa pilih berdasarkan cited by highest. Kita pilih dulu dari jumlah citasi terbanyak. Jadi jangan kita urutkan dari date-nya, tapi kita cek cited by highest-nya. Kemudian di bagian show all abstract kita klik untuk memunculkan abstrak-abstrak dari pencarian yang kita temukan tadi, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa saksikan ulang videonya. Dan nanti kalau misalkan setelah sesi webinar ini masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu mengalami kendala ketika praktek nih, baru setelah ini dapat akunnya, baru bisa praktek, ada kendala silahkan boleh tanyakan ke saya, boleh melalui Japri, untuk nomor saya sudah ada di grup, atau tanyakan ke grup. Nanti kami bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Oke, nah di sini ya Pak Ibu. Oke, mungkin nanti sampai pukul 20.30 saya lanjutkan untuk cara pencarian yang selanjutnya, menggunakan cara yang selanjutnya. Kita lanjutkan dulu di sini untuk pertanyaan dengan format teks masuk Mendeley, baru aku baca judulnya sesuai atau enggak melalui Mendeley, karena kalau saya baca langsung di Scopus takutnya sinyal enggak stabil, kalau baterai lobet hilang semua. Nah, untuk downloadnya sebaiknya memang kita download artikelnya saja, Ibu. Ibu bisa pilih all saja, lebih cepatnya pilih all, kita download semua. Karena kalau kita pilih dengan format the text, trace, dan lain sebagainya, yang masuk ke Mendeley nanti hanya metadatanya atau hanya judulnya saja. Kalau kita ingin membaca artikelnya, itu untuk menulis papernya itu akan mengalami kesulitan di situ. Nanti itu kita akan menggunakan teknik digital writing, yang mana kita akan membaca secara cepat dari keseluruhan isi paper itu, dan kita membutuhkan dokumennya. Kalau kita hanya ekspor file metadatanya saja, hanya judul, author, tahun, publisher, dan lain sebagainya, nanti kita tidak akan mendapatkan dokumen utuhnya. Kita akan kesusahan untuk mencari kalimat mana yang mau kita citasi. Seperti itu. Jadi saran dari saya, kita tidak perlu membaca di download semua, pilih semua, kemudian download all. Sedapatnya berapa, kemudian keyword yang selanjutnya sedapatnya berapa, keyword yang selanjutnya sedapatnya berapa, seperti itu. Nah, oke, mungkin ada juga pencarian dokumen seperti yang dari Pak Wayan 2027 kok ada, sudah ada, Mas.
Nah, mungkin yang 2027 itu baru artikel in press. Dari artikel in press yang direncanakan terbit belum final di 2027. Nah, sebaiknya untuk pencarian referensi jika ada tahun depan kok sudah ada di tahun saat ini dikecualikan saja, tidak perlu kita pilih. Jadi kita pilih 5 tahun terakhir itu dari tahun saat ini. Jadi tahun 2026 sampai 5 tahun ke belakang pada tahun 2021 kan gitu. Jadi kita pilih di tahun itu saja. Oke. Kemudian oke, ada pertanyaan lagi dari Bu Adelina. Untuk fitur N menggunakan fitur R atau OR atau cukup refine search. Nah, untuk menspesifikan Bapak Ibu, kita lebih mudah menggunakan fitur refine search saja di sini. Jadi kalau kita menggunakan N itu terkadang kita dapat digital marketing dan misalkan sosial medianya itu agak beda jauh. Tapi kalau misalkan di refine search itu sebenarnya fiturnya sama dengan N. Tapi kalau refine search ini biasanya kita mendapatkan pembahasan yang ada di dalamnya. Misalkan kita mencari sosial media. Nah, sosial media ini ada dalam pembahasan digital marketing. Kemudian kalau misalkan kita cari lagi, refine search lagi, misalkan tadi Instagram. Nah, yang kita dapatkan itu ada sosial media digital marketing atau Instagram untuk digital marketing, seperti itu. Jadi kalau kita N, semakin spesifik, semakin kecil. Tapi kalau di refine search itu biasanya mencari apa yang ada di dalam keyword pertama. Gampangnya seperti itu. Jadi kami lebih menyarankan untuk menggunakan fitur refine search untuk pencarian referensi. Namun kalau misalkan Bapak Ibu mengumpulkan data referensi, boleh menggunakan N untuk lebih mengkerucutkan atau OR untuk lebih meluaskan dari pencarian referensi. Untuk pencarian referensi seperti ini cukup menggunakan refine search. Oke, nah baik Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu terkait pencarian referensi yang pertama ini? Kalau misalkan belum, masih ada satu lagi untuk pencarian referensi yang mungkin di luar dari Scopus. Gitu. Sambil menunggu kita tutup dulu. Nah. Oke, belum ada Bapak Ibu, kita lanjutkan terlebih dahulu, ya. Nah, di sini sebentar Mas Maya. Silakan, Satu Bapak. lagi yang tanya. Ini kan pengalaman kalau submit ke satu publisher tertentu, pernah kita itu diminta untuk mensitasi dari jurnal yang ada di situ. Nah, kalau kita ngawali dari awal mencari jurnal di publisher tertentu, dari awal gimana, Mas? Oke, baik, Pak. Nah, untuk mencari publisher tertentu, itu nanti kita akan masuk ke source di sini. Jadi, search itu untuk mencari dokumen, dan fitur source di sini, ini adalah kita mencari dari publisher tertentu. Jadi, kita bisa pilih publishernya di sini. Nama publishernya, misalkan Elsevier. Contohnya seperti ini. Baru kita pilih, baru kita apply. Nah, nanti akan banyak Pak dari jurnal-jurnal yang dari publisher tertentu. Publisher Elsevier, itu ada The Lancet, Cell, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran untuk bagaimana pencarian jurnal. Kalau Bapak Ibu ingin mencari publisher, silahkan di sini masuk source. Kemudian di bagian kiri ini kita bisa pilih publisher tertentu, atau kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencari nama jurnal, silahkan di search di bagian title di sini, nama jurnal tertentunya, silahkan pilih title, kemudian masukkan nama jurnalnya di sebelah sini. Gitu, untuk pencarian jurnal atau publisher tertentu, gitu ya Pak. Tapi untuk pencarian jurnal dan publisher atau mungkin jurnal tujuan, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan ke-6. Nanti akan lebih dalami tentang pencarian jurnal ini. Nah, ini saya spill sedikit Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak nanti ingin mencoba mencari publisher atau jurnal tertentu, silahkan gunakan fitur search. Nah,
Gitu nggih, Pak Nasir. Ini Pak, maksudnya kalau sudah ketemu jurnalnya, kemudian kita akan mensitasi salah satu jurnal di dalamnya yang terkait dengan apa yang sedang kita buat. Itu maksud saya. Oke. Nah, kalau misalkan nanti Bapak mencari jurnalnya, Bapak kan berarti harus mengunjungi homepage jurnalnya, mengunjungi homepage jurnalnya, kemudian dicek saja di bagian arsipnya, kita download atau kita citasi beberapa artikel yang bisa kita gunakan sebagai referensi, atau kita bisa gunakan fitur search ini tadi, tapi di bagian filter di sini kita juga bisa menambahkan dari source title-nya. Karena di fitur source title ini kan ada beberapa nama jurnal. Silahkan nanti Bapak bisa klik show all di sini. Klik show all. Kemudian di bagian show all, Bapak bisa mencari berdasarkan nama jurnalnya. Kalau misalkan sudah tahu nama jurnalnya, kita urutkan saja alfabetikal. Kita urutkan dari objeknya, misalkan dari jurnal yang perawalan A yang paling atas, misalkan salah satu. Kita mau cari dari Coggan, Business and Management. Nah, kita batasi saja. Kita limit tuh di sini. Nah, nanti hasil pencarian-pencarian ini semua akan dari satu jurnal, yaitu Coggan Business and Management. Juga bisa digunakan cara seperti ini, Bapak. Atau mungkin tadi cara yang pertama, kita masuk ke homepage jurnalnya, kita baca-baca, kita cari di dalam arsipnya, seperti itu. Apakah begitu, Pak Nasir? Oke, terima kasih ya, sudah cukup. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi Bapak Ibu, nah itu nanti mungkin salah satu fungsi fitur juga yang lain bisa digunakan untuk mencari nama jurnal atau kalau misalkan Bapak Ibu mencari kata kunci dan terlalu luas, terlalu banyak hasil pencariannya, Bapak Ibu membatasi dari subjek areanya. Tapi untuk awal subjek area ini tidak perlu kita pilih terlebih dahulu. Kita untuk cek ombak apakah keyword yang kita cari itu populer di Scopus atau tidak, banyak hasilnya atau tidak. Kalau terlalu banyak, ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu gitu ya, silahkan boleh di filter di bagian subjek areanya. Atau mungkin memang ada keharusan subjek areanya khusus. Biasanya kalau untuk artikel-artikel dari yang teknik gitu ya, yang mungkin yang sering kami temui itu di bagian teknik sipil, teknik arsitektur gitu. Ada kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang maknanya itu beda. Mungkin di ilmu yang lain konkret itu nyata gitu. Mungkin tapi untuk orang teknik bangunan konkret itu ternyata artinya beton. Nah, berarti kan kita harus menyesuaikan subjek karyanya untuk yang ilmu tersebut. Atau seperti halnya jaket. Nah, jaket itu mungkin secara umum kita taunya jaket ya jaket, tapi ternyata jaket itu jaket entah itu jaket bagian jembatan atau jalan atau lain sebagainya. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu yang ejaannya sama, katanya namanya sama, tapi maknanya berbeda, silahkan boleh disebutkan di bagian subjek areanya. Gitu. Mas izin mau nanya, Silahkan Ibu Tuti. ya itu kan tadi sudah muncul beberapa judul sekaligus abstrak sekalian ya yang kita buka. Ini fungsinya abstrak nanti kalau misalnya kita baca hanya sekilas saja, ini untuk apa? Apakah kita mau ketahui metode atau tujuan ataupun hasil dari masing-masing penelitian itu yang sama dengan kita penulisan jurnal nanti atau gimana, Mas? Nah, baik Ibu. Nah, di sini fungsi kita menampilkan abstrak sebenarnya hanya untuk memastikan saja bahwa artikel-artikel yang ditampilkan di sini ini membahas tentang keyword yang kita cari, setidaknya membahas dulu. Jadi kalau untuk pencarian referensi seperti tadi yang saya katakan kan tidak perlu kita baca dulu, tidak perlu kita baca keseluruhan, kita
cukup mencari referensi-referensi terkait. Nah, referensi-referensi terkait di sini ini ditandai dengan adanya highlight-highlight kuning. Kalau di abstraknya saja sudah ada highlight-highlight kuning atau sudah ada keyword-keyword yang kita cari, maka kan pasti di dalam artikelnya, di body of papernya itu pasti akan dibahas juga tentang keyword yang kita cari itu. Jadi nanti ketika kita ingin menulis, kita ingin mencari kalimat mana yang mau kita citasi, ini akan lebih mudah kita. Karena kita sudah mengetahui bahwa artikel ini ada nih keyword yang mau kita tulis, kalimat yang mungkin mau kita cari, maka kita sudah siapkan dulu artikelnya, kita masukkan ke Mendeley, baru nanti kita baca secara cepatnya di Mendeley. Ini seperti itu, Ibu. Hanya untuk Ya, memastikan saja terima di sini. kasih Mas. Oke, sama-sama Ibu. Jadi nanti kita akan lebih lanjut lagi membaca artikel itu, membaca secara cepat, ya, itu di bagian atau di sesi digital writing. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kita bisa lanjutkan. Jadi ini adalah salah satu opsi dalam pencarian referensi, yaitu menggunakan akun Scopus yang berlisensi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi, kemudian apakah ada cara lain? Ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin biasa menggunakan Google Scholar, menggunakan Science Direct, Mendeley Search, itu bisa juga digunakan, Bapak Ibu. Namun di sini sedikit yang kita tambahkan, yaitu bisa kita menambahkan ekstensi di Google Chrome untuk mempermudah pencarian referensi kita di Science Direct ataupun di Google Scholar, ataupun di pencarian artikel selain dari Scopus, tapi mendapatkan artikel-artikel Scopus. Nah, di sini ekstensinya itu adalah PaperPop extension, seperti ini, Mbak Ibu. Jadi nama ekstensinya di sini yang sering kami gunakan itu adalah PaperPop extension. Ekstensi ini atau fitur ini akan ditambahkan ke dalam Google Chrome kita, Bapak Ibu. Tambahkan di dalam Google Chrome Bapak Ibu, di profil Google Chrome Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan saat ini, yang mana akan memudahkan kita dalam pencarian referensinya. Jadi silahkan, sama seperti halnya Scopus Document Download Manager tadi, Bapak Ibu, silahkan pilih yang Chrome Web Store. Nah, di bagian Chrome Web Store. Silahkan masuk ke Chrome Web Store di sini. Kemudian kita add to Chrome. Kita masukkan ke Chrome, to Chrome, kemudian add extension. Kita tunggu terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, berarti kan sudah terpasang, has been added to Chrome. Nah, jika sudah terpasang, baru kita manfaatkan ekstensi ini untuk pencarian referensi selain dari Scopus.com. Itu misalkan, contohnya kita cari di ScienceDirect.com. Oke, nah, untuk Science Direct ini, Bapak Ibu, memang bisa kita akses langsung tanpa login. Namun sebaiknya Bapak Ibu silahkan bisa login menggunakan akun Bapak Ibu, akun yang free sekalipun tidak masalah. Jadi Bapak Ibu mendaftar akun Elsevier untuk Scopus, misalkan memilih Scopus, ternyata hanya mendapatkan yang Scopus Preview, hanya mendapatkan akun Scopus yang tidak berlisensi. Apa, masukkan saja di Science Direct, akunnya sama Bapak Ibu, karena masih di bawah Elsevier. Bapak Ibu masukkan akunnya, silahkan gunakan pencarian di Science Direct. Karena kalau Bapak Ibu tidak sign in, tidak login, itu kita tidak bisa multiple download. Kita harus download satu persatu. Ya, mungkin saya contohkan langsung saja. Mungkin saya masukkan keyword yang sama, digital marketing. Nah, bedanya kalau di Science Direct itu tidak perlu kita gunakan tanda kutip dua, Bapak Ibu, awal dan akhir. Kalau kita gunakan tanda kutip dua, malah biasanya pencariannya agak nyeleweng gitu, agak nyambung. Jadi hasil pencarian atau hasil proses yang dibuatkan Science Direct ini agak berbeda dengan Scopus.com. Jadi kita langsung masukkan saja keywordnya digital marketing, lalu kita search saja. Nah, di sini Bapak Ibu,
fungsinya dari ekstensi tadi itu langsung menampilkan seperti ini. Langsung menampilkan ada kuartil-kuartilnya. Jadi, oh ternyata artikel yang pertama di sini, ini ada di Scopus bertanggalkan kuartil 1. Ini juga ada kuartil 1, ada kuartil 1. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini ada kuartil 1. Nah, nanti jangan lupa juga Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu menggunakan Science Direct, kita juga perlu memfilter. Misalkan kita filter 2026, 2025, 2024, kita sama, kita pilih 5 tahun terakhir begitu ya. 5 tahun terakhir seperti ini. Kemudian kita pilih, nah di sini di bagian tipe artikel itu bisa kita pilih research artikel dan review artikel. Dua ini kita pilih research artikel dan review artikel. Kemudian setelah itu untuk subjek area itu juga sama seperti tadi, bisa kita lewatkan terlebih dahulu, kita langsung ke language, ke bahasa. Kemudian di bagian paling akhir, akses tab-nya kita hanya ada satu pilihan kalau untuk di Science Direct, yaitu Open Access dan Open Archive. Jadi hanya satu pilihan ini yang bisa kita dapatkan di Science Direct. Oke, nah kenapa Science Direct kita gunakan keyword yang sama ternyata hasilnya lebih banyak? Karena Direct ini, walaupun Science Direct ini masih di bawah Elsevier, gitu ya, masih jadi anaknya perusahaan Elsevier, namun tidak semua artikel yang ditampilkan di Science Direct ini terindeks di Scopus. Gitu. Jadi kita bisa gunakan Science Direct ini, tapi kita harus pastikan lagi apakah artikel-artikel yang ada di Science Direct ini ada di Scopus atau tidak. Nah, cara tadi kita memasangkan yang namanya ekstensi Google Chrome. Coba kita cek apakah ada. Nah, ini ternyata di sini tidak ada Q-nya. Nah, kemungkinan ini tidak ada di Scopus atau memang belum belum terbaca oleh ekstensinya bahwa ini di Scopus. Karena memang ekstensi ini, extension yang kita tambahkan tadi, itu membaca datanya tidak langsung di Scopus, tapi berdasarkan Simago. Dan Simago itu update-nya tidak per bulan seperti Scopus, mungkin per tahun, di pertengahan tahun, setahun sekali untuk update data di Scopus. Maka dari itu, alangkah baiknya, lebih afdolnya kita cek lagi keterindeksan artikel ini di Scopus itu masih ada atau tidak. Nah, dengan cara kita kopikan nama jurnalnya, Bapak Ibu. Nah, di sini di bawah judul itu kan ada nama jurnalnya nih, Bapak Ibu. Ada nama jurnalnya. Kita copy saja, Bapak Ibu. Setelah kita copy untuk mengecek apakah terindeks di Scopus atau tidak, kita masuk saja scopus.com. Kita cek di Scopus untuk jurnalnya ada atau tidak. Mungkin di sini agak ada pertanyaan, kalau misalkan Scopusnya nggak berlisensi, Mas, tadi kan kita gunakan Science Direct, kok harus balik ke Scopus lagi ya? Nah, untuk Scopus yang tidak berlisensi begitu atau tidak pro gitu ya. Untuk tidak berlisensi itu Scopus masih bisa kita gunakan untuk pencarian source atau pencarian sumber. Jadi akun Scopus yang berlisensi kita gunakan untuk pencarian dokumen. Tapi kalau untuk mengecek sumber itu ada di Scopus atau tidak, kita bisa gunakan akun Scopus yang free sekalipun. Jadi kita hanya gunakan fitur source. Jadi kita misalkan mau mengecek apakah artikel yang pertama di sini ini terindeks di Scopus atau tidak. Kita kopikan saja nama jurnalnya, Bapak Ibu. Kita copy nama jurnalnya, kita masuk di Scopus, kita pilih source, kemudian di sini sama seperti tadi ya Bapak Ibu, kita bisa pilih. Nah, kita pilih berdasarkan title atau nama jurnal. Kita pilih, lalu kita pastekan nama jurnal. Oke, ternyata setelah kita paste jangan langsung di enter, kita tunggu dulu. Biasanya akan ada opsi dari Scopus nama jurnalnya itu ini. Nah, silahkan pilih yang namanya benar-benar sesuai dengan yang kita kopikan.
biasanya bold semua, ada bold semua. Kalau misalkan ada yang tidak bold, nah itu berarti beda namanya. Jadi kita klik saja nama jurnalnya, kemudian kita cek di Scopus. Oh, ternyata di Scopus ada, Bapak Ibu, ada di Scopus, maksudnya ada di Scopus, dan juga untuk kuartilnya, Bapak Ibu, kuartilnya itu ada di kuartil 1. Karena persentilnya di sini berada di 86%. Nah, di 86% untuk persentilnya. Berarti untuk ekstensi tadi, membaca yang pertama ini berarti valid Bapak Ibu. Ternyata masih ada di Scopus Q1. Nah, coba kalau misalkan kita cek tadi yang tidak terdeteksi Q-nya, apakah memang tidak terindeks di Scopus atau hanya belum diupdate saja ini dengan ekstensinya. Sama caranya, kita copy saja, kita cek di Scopus. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu habis mencari sebuah jurnal gitu ya, untuk mencari jurnal yang selanjutnya jangan langsung dipastekan, tapi silahkan disilang dulu, kita hapus dulu untuk pencarian yang pertama. Kita ulangkan dulu pencarian yang pertama, atau Bapak Ibu bisa mulai ulang dari source. Jadi seperti ini, kita hapus. Ya, pastikan pencarian yang pertama sudah hilang terlebih dahulu. Baru kita masukkan nama jurnal yang selanjutnya yang ingin kita cek. Kita pastekan. Kita cek Bapak Ibu, ternyata di Scopus tidak muncul nama jurnal yang sama. Tidak seperti tadi, kan langsung muncul. Kemungkinan kalau seperti ini tidak ada di Scopus. Kita find source. Ternyata benar. Strategic business research ini belum terindeks di Scopus. Maka di Scopus, ketika kita mencari nama jurnalnya tidak ditemukan. Dan juga di sini juga tidak ada deteksi filter kuartilnya, Bapak Ibu. Jadi filter ini, atau maaf, bukan filter, ekstensi ini, fitur ini bisa membantu kita untuk mencari artikel-artikel Q1, Q2, Q3 di Scopus melalui Science Direct. Dan nanti Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan di Science Direct, bisa digunakan cara seperti tadi ya Pak Ibu. Silakan bisa ditandai, misalkan kita tandai download 25 artikel, langsung kita download di sini. Seperti ini. Ternyata bedanya kalau di Scopus Bapak Ibu, di Scopus itu kita bisa langsung download hanya satu persatu. Namun kalau di Science Direct itu biasanya akan dibentuk dalam berupa fitur file zip gitu ya, folder zip. Folder zip seperti ini. Nanti tinggal Bapak Ibu ekstrak saja, ambil isinya, jadikan satu folder. Jadi kita jadikan satu folder saja untuk mempermudah dalam kita mengorganisir referensi-referensi yang akan kita gunakan nantinya. Misalkan nanti Bapak Ibu juga ingin mengecek, silakan jadi cek abstraknya. Tapi kalau di sini kita harus mengecek abstraknya satu persatu Bapak Ibu. Tidak bisa seperti di Scopus tadi langsung kita tampilkan semua. Ya, disitulah Bapak Ibu plus minusnya. Kalau ada kemudahannya pasti ada yang kurang lengkap. Kalau ada yang lebih lengkap mungkin tidak begitu mudah. Itu hal yang wajar Bapak Ibu. Nanti bisa disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Bisa disesuaikan dengan misalkan kalau Bapak Ibu punya akun yang berlisensi, atau mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu ingin membeli akun yang berlisensi, silakan. Kemudian gunakan akun Scopus.com langsung, jelas sudah ada di Scopus, tidak perlu kita double checking. Tapi kalau misalkan nanti dulu lah Mas, agak lumayan harganya, gitu. Mau baru pakai yang Science Direct ini silahkan. Bapak Ibu bisa gunakan Science Direct, tambahkan yang namanya ekstensi Paperhop tadi ya Pak Ibu. Jadi mungkin untuk link pemasangan ekstensinya atau link extensionnya dan link Scopus Document Download Managernya tadi saya juga bisa sharekan di grup Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu klik saja untuk memasangkan ekstensinya. Dan ekstensi ini Bapak Ibu, selain di Science Direct sepertinya
terkadang itu juga bisa working atau membaca di Google Scholar, kadang juga tidak bisa, Bapak Ibu. Coba kita cek saja Google Scholar. Karena memang ekstensi ini agak ada minusnya, Bapak Ibu. Kadang terbaca, kadang tidak. Perform marketing strategi ya contohnya. Marketing strategi. Oke, nah ternyata di sini tidak terbaca, Bapak Ibu. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu ketika sudah memasang ekstensi Paperpop tadi terbaca di Google Scholar, nah itu berarti suatu bonus gitu Bapak Ibu, karena memang ada beberapa kadang-kadang juga nih, kadang-kadang itu di Google Scholar terbaca juga ada Q1, Q2, Q3, Q4 dan lain sebagainya. Sama halnya seperti di Science Direct ini. Tapi lebih seringnya memang tidak terbaca untuk di Google Scholar. Mungkin nanti untuk Google Scholar ini sudah opsi tambahan begitu. Nanti kami sarankan Bapak Ibu lebih fokus ke dua ini dulu, Scopus.com ataupun ke Science Direct terlebih dahulu untuk pencarian referensi. Dan nanti jika sudah mendapatkan referensi di sini untuk penulisan artikel, kami sarankan Bapak Ibu satu keyword itu mendapatkan paling minim 10 referensi satu keyword, atau sebaiknya ya 15-20 referensi itu paling ideal. Tapi misalkan keyword yang dicari itu referensinya sedikit, ya setidaknya Bapak Ibu mendapatkan 10 download semua, kemudian mencari keyword yang selanjutnya. Dan nanti untuk keseluruhan dalam penulisan paper ini, keseluruhannya kami harapkan Bapak Ibu bisa mendapatkan sedikitnya 50 referensi secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan satu keyword Bapak Ibu dapat 10, Bapak Ibu menyediakan 5 keyword, berarti kan sudah 50. Kalau Bapak Ibu satu keywordnya dapat 20, 5 keyword sudah dapat 100, kan cukup banyak. Nah, masalah Bapak Ibu, nanti dari 50 itu pasti kan akan kita seleksi juga. Mana yang kalimatnya bisa diambil, mana yang tidak. Jadi dari 50 itu mungkin nanti hanya terpakai ya 20, 15 itu hal yang wajar Bapak Ibu. Dan nanti kalau misalkan kurang di tengah jalan kita perlu mencari referensi lagi, silahkan bisa masukkan untuk keyword-keyword yang lainnya lagi gitu. Ini seperti itu Bapak Ibu untuk pencarian referensi. Bapak Ibu bisa gunakan Scopus.com ataupun Science Direct, disesuaikan dengan akunnya. Kalau misalkan akunnya berlisensi langsung Scopus.com, dicek di Scopus.com kok akunnya masih free, geser Science Direct, pasang extended. Seperti itu Bapak Ibu, silakan. Ya baik, sampai di sini Bapak Ibu silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanya, isi waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan, nah kita mungkin menjawab pertanyaan yang ada di chat terlebih dahulu begitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa langsung raise hand saja, langsung open mic. Oke, nah baik. Ke pertanyaan di chat dari Ibu Adelina, ada ekstensi itu harus ya Mas sebelum Scopus.com atau Science Direct. Kalau misalkan kita nggak pakai ekstensi untuk di Scopus.com, apa pengaruhnya? Baik Ibu, nah ini ekstensi. Jadi ekstensi itu wajib di Scopus.com, tapi yang wajib itu adalah yang ekstensi Scopus Document Download Manager. Scopus Document Download Manager ini adalah ekstensi yang wajib Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari mendownload dokumen di Scopus, Bapak Ibu wajib mendownload atau memasang ekstensi yang bernama Scopus Document Download Manager. Ini wajib Bapak Ibu pasang. Karena apa? Karena jika Bapak Ibu tidak memiliki ekstensinya, kita hapus dulu ekstensinya. Misalkan seperti ini. Saya menghapus ekstensi di Google Chrome saya. Kemudian saya mencari lagi digital.
kesalahan penulisan. Digital marketing, oke, belum. Nah, ketika kita pencarian referensinya, kalau kita download, kita tandai, mungkin tandai 1 atau 2, gitu, kita download, nanti pasti akan muncul seperti ini. Downloading required extension. Nah, jadi memang untuk mendownload ini, kita memerlukan yang namanya ekstensi. Jadi Bapak Ibu nanti perlu get extension lagi, harus pasang lagi, harus ditambahkan ke Chrome-nya, harus add extensionnya, kembali lagi ke Scopus, klik download lagi atau klik refresh browser. Kalau kita klik refresh browser nanti checklistnya hilang, yang sudah kita tandai hilang. Nah, jadi sebaiknya sebelum nanti Bapak Ibu menggunakan Scopus.com ini, pastikan dulu Scopus Document Download Manager ini sudah terpasang terlebih dahulu. Dan ini hanya sekali di awal. Kalau misalkan ini sudah terpasang, Bapak Ibu matikan laptopnya, buka lagi, buka akun profil Google Chrome yang sama, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan Scopus.com-nya tanpa harus memasangkan lagi. Gitu, Ibu. Jadi wajib untuk Scopus Document Download Manager ini wajib digunakan untuk Scopus.com. Untuk extension yang Paperpop tadi itu tidak wajib, tapi itu sangat membantu kita. Jadi sebaiknya dipasang saja. Sebaiknya dipasang untuk membantu kita dalam pencarian referensi di ScienceDirect karena bisa memunculkan mengetahui bahwa artikel ini ternyata Q1, berarti bisa kita gunakan. Tapi kalau misalkan ini ternyata tidak ada kuartilnya, kalau kita download, kita gunakan referensi ini, ternyata tidak terindeks di Scopus. Nah, jadi sebaiknya kita pasang extensionnya untuk lebih memudahkan kita dalam pencarian referensinya. Jadi seperti itu, Ibu, untuk extensionnya. Oke, bagaimana cara antisipasi? Jadi dari Bapak Jin ya, bagaimana cara antisipasi ketika kampus kita butuh laporan artikel kita yang sudah masuk jurnal indeks Scopus, tetapi ternyata saat dibutuhkan jurnal sudah tidak terindeks Scopus. Nah, ini nanti sebenarnya kita akan masuk materi ini ketika dalam pencarian jurnal tujuan, Bapak. Jadi dalam pencarian jurnal tujuan itu kita akan mencari jurnal-jurnal yang tidak berpotensi predator dalam beberapa tahun atau waktu dekat ini. Jadi nanti ada caranya, apa saja yang perlu kita perhatikan. Misalkan kita mau submit jurnal, mau submit artikel di sebuah jurnal, gitu. Ternyata jurnal itu sebenarnya sudah memiliki indikasi ke arah akan discontinue. Kalau Bapak Ibu submit, kemungkinan prosesnya akan cepat. Karena apa? Karena biasanya jurnal-jurnal yang akan discontinue itu, mereka hanya memikirkan mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan kualitas lagi. Ada paper masuk, tanpa revisi langsung dibalas emailnya, paper Anda diterima, silakan membayar sejumlah sekian di rekening ini. Nah, itu wajib kita waspadai. Jadi untuk mewaspadai hal-hal yang semacam itu, Bapak Ibu, maka nanti kita akan cari beberapa indikasi atau indikator-indikator yang bisa kita perhatikan sebelum kita memilih jurnal tujuannya, Bapak. Nah, nanti ada materinya tersendiri agar tidak terlalu loncat-loncat materinya. Nanti mungkin kita fokuskan dulu untuk pencarian referensinya dulu sampai di sini, gitu Bapak. Nanti tenang saja akan kita bahas di pertemuan ke-6, sesi ke-6 tentang pencarian jurnal. Gitu ya Bapak. Kemudian dari Ibu Tuti, bagaimana kalau artikel yang sudah tersubmit tapi mau di-cancel karena terlalu lama dan untuk pindah ke jurnal lain, Mas? Oke, untuk withdraw artikel itu nanti Ibu bisa langsung emailkan saja untuk menarik artikelnya di editor in chief-nya, biasanya di bagian jurnal. Di bagian jurnal, di homepage jurnal itu ada namanya editor in chief. Itu Ibu bisa cari emailnya, atau kalau misalkan ada email resmi untuk jurnal tersebut, bisa cari emailnya. Silakan Ibu emailkan ke email tersebut, disebut
sebutkan saja. Misalkan Bapak Ibu submitnya menggunakan OJS, kemudian ada submission ID-nya. Tuliskan saja bahwa Ibu sudah pernah mensubmit sebuah artikel berjudul apa di jurnal ini, diberikan nama jurnalnya, kemudian berikan juga submission ID-nya, biasanya ada nomor submission-nya, kemudian dijelaskan Ibu ingin menarik artikelnya karena mungkin prosesnya terlalu lama, tidak ada balasan yang jelas dari pihak jurnalnya, maka saya ingin menarik artikelnya dan ingin memperbaiki artikel saya terlebih dahulu. Biasanya alasan yang paling halus itu kita memperbaiki artikel kita terlebih dahulu. Nah, kemudian silakan dikirimkan saja ke jurnalnya, kirimkan emailnya. Nah, untuk pindah ke jurnal lain tidak perlu kita tunggu balasan dari jurnalnya, karena memang tidak semua jurnal itu fast respon untuk membalas email-email seperti itu. Kalau memang jurnalnya prosesnya sudah lama, biasanya email-email seperti itu pun tidak akan terbaca secara cepat oleh jurnalnya. Tapi setidaknya Ibu sudah memiliki bukti bahwa Ibu ingin menarik artikelnya. Biasanya seperti itu. Kita emailkan, tidak perlu menunggu balasan, atau kita tunggulah maksimal 1 minggu. 1 minggu tidak ada balasan, ya udah kita langsung submitkan artikel kita ke jurnal lain. Kalau misalkan nanti dari jurnal lain ada masalah terkait, ternyata artikelnya sudah pernah tersubmit sebelumnya, Ibu ada bukti emailnya, nanti bisa dilampirkan bukti emailnya bahwa misalkan seminggu yang lalu sudah saya emailkan ke jurnal tersebut, tetapi belum ada balasan dan ini saya ingin memasukkan ke jurnal lain karena prosesnya di jurnal tadi itu lama. Seperti itu bisa, Ibu. Terima kasih, Mas. Ibu. Sama-sama, Ibu. Kemudian dari Pak Zain, apakah boleh kirim artikel yang sama lagi? Oke. Nah, ini cara yang sebenarnya, ya bukan sebenarnya ya Bapak Ibu, memang tidak boleh dilakukan ya Bapak Ibu. Kirim satu artikel untuk ke beberapa jurnal. Itu yang tidak boleh dilakukan karena Bapak Ibu itu adalah cara yang paling mudah untuk kita istilahnya kasarnya itu cara bunuh diri paling mudah karena kita tidak tahu komunikasi antar jurnal pertama dan juga ketika kita submit artikel di jurnal itu kan ada pernyataan bahwa artikel yang kita kirim, artikel yang kita submit ke jurnal tersebut itu belum pernah terpublikasi, belum pernah dikirim ke jurnal lain, belum pernah diproses ke jurnal lain sebelumnya. Nah, kita mengisi pernyataan seperti itu. Kalau misalkan nanti terdeteksi ternyata kita gunakan cara ini untuk mencari respon tercepat. Ternyata yang di sini sudah diproses, Bapak Ibu sudah revisi yang di sini. Ternyata yang kedua mendeteksi hal yang sama atau di tengah-tengah revisi ternyata beberapa jurnal ini ternyata saling ada komunikasi atau saling checking gitu kan, kita tidak bisa mengatur sampai di sejauh itu gitu ya. Nah, itu nanti ditakutkannya yang menjadi jelek itu adalah nama autornya, nama Bapak Ibu sebagai autornya. Bisa mungkin nanti bisa di blacklist dari publishernya atau tidak diperbolehkan gitu ke jurnal, beberapa jurnal yang mungkin saling kenal lah katakanlah. Nah, itu yang tidak bisa kita kontrol di situ, maka cara kirim satu artikel ke beberapa jurnal itu sangat tidak disarankan. Gitu, Pak. Oke, kemudian dari Ibu Sri Haryanti, kalau kita sudah mendapatkan beberapa referensi yang sudah kita kehendaki, bagaimana tips untuk mensitasi yang cepat, baik dan benar sesuai tulisan kita. Oke, baik Ibu Sri. Nah, di sini sepertinya kita fokuskan dulu, Ibu. Mohon maaf untuk sesi kedua ini kita fokuskan dulu untuk pencarian referensi. Nanti untuk cara tips and triknya mensitasi cepat, mengambil kalimat mana yang sesuai dengan tulisan kita bisa masuk di sesi digital writing besok di sesi kelima, Ibu, kelima. Di sesi kelima itu kita akan masuk sesi digital writing, kita akan mencari kalimat mana yang mau kita citasi, kita mau mensitasi secara cepatnya, itu nanti ada cara-caranya akan kami sampaikan di sesi kelima, Ibu. Silakan sekarang kumpulkan dulu referensinya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi yang kelima. Oke, kemudian
Untuk pertanyaan dari Pak Wayan, rata-rata berapa lama konfirmasi paper itu disetujui atau ditolak dari sebuah jurnal? Nah, ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jo kemarin juga ya Bapak Ibu, ini memang mungkin tidak bisa kita rata-rata tidak bisa kita berikan waktu yang umum begitu untuk balasan disetujui atau ditolak ini, karena memang setiap jurnal itu berbeda-beda Bapak Ibu. Kita tidak tahu proses yang ada di belakangnya, kita tidak tahu bagaimana reviewer itu membaca tulisan kita, bagaimana editor itu memproses tulisan kita. Memang kita tidak bisa mengetahui sampai di dalam itu. Tapi kalau sejauh ini ya Pak, sejauh ini yang sering kami dapati itu rata-rata mungkin kebanyakan jurnal yang cepat, dan jurnal itu baik, bukan dalam artian cepat kemudian jurnalnya discontinue, tapi cepat karena jurnal itu baik, itu sekitar 6-7 bulan itu sudah termasuk sangat cepat sekali untuk prosesnya. Ini memang ya kebanyakan 1 tahun lah itu masih wajar. Tapi kalau masalah keputusan awal ditolak atau revisi di initial review-nya itu biasanya kita tunggu 1 minggu, 1 bulan paling lama. 1 bulan tidak ada jawaban ini ditolak atau masuk ke tahap revisi, kita tarik saja Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi bervariasi tiap jurnalnya. Gitu. Nah, nanti untuk masalah submit ke jurnal, masalah pencarian jurnal tujuan, itu akan kita bahas lebih lanjut lagi untuk di pertemuan selanjutnya. Namun setidaknya pada malam hari ini silakan Bapak Ibu bisa mencari referensi-referensi yang terkait yang nantinya akan digunakan dalam penulisan papernya. Nah, mungkin untuk di akhir sesi kedua ini, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu tentang pencarian referensi? Izin Mas. Ada yang ingin ditanyakan Bapak? Silahkan. Ya, kalau di Scopus itu ada referensi bukunya kan ya, tidak hanya artikel ya. Nah, itu bisa dipakai apa enggak? Oke, referensi buku. Nah, referensi buku itu bisa kita gunakan, tapi memang lebih kita prioritaskan dulu adalah referensi artikel jurnal, karena kita merasa untuk nilai sebuah artikel itu, kualitas sebuah artikel itu lebih terjaga daripada referensi-referensi yang lain. Karena untuk menerbitkan artikel di Scopus itu kan pasti melewati proses yang panjang, review lah, review ke sebuah jurnal, direview oleh editor, tidak hanya 1-2 kali review. Jadi langkahnya itu lebih terpercaya. Tapi kalau untuk referensi-referensi buku itu bisa kita gunakan juga. Jadi bukan berarti referensi-referensi yang lain itu tidak bisa kita gunakan, tapi kita prioritaskan yang artikel jurnal karena memang kualitasnya paling baik di antara referensi yang lain. Kemudian referensi-referensi lain seperti buku atau mungkin newspaper dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan, tapi ada bobotnya Bapak Ibu. Jadi dari total keseluruhan referensi kita, 80% itu kita usahakan berisi dari artikel jurnal. Kemudian 20%-nya itu berasal dari sumber-sumber yang lain. Contohnya seperti tadi, buku bisa kita masukkan. Mungkin ada conference proceeding, itu bisa kita masukkan. Tapi bobotnya 20% dari total keseluruhan referensi kita. Misalkan dari 100 referensi, 80 referensi harus artikel jurnal, 20 referensinya harus tidak harus boleh di luar artikel jurnal. Seperti itu referensi yang bisa kita gunakan. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin tanyakan? Nah, kalau misalkan terkait biaya, Bang, gimana Bapak? terkait biaya. Biasanya bayar Nah, oke, terkait biaya pembayaran mungkin kita bisa lebih
fokus pembahasannya ketika pencarian jurnal tujuan sekalian saja Bapak. Biar tidak tercampur-campur mungkin materinya. Gitu. Oke. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan nantinya Bapak Ibu bisa praktekkan untuk pencarian referensi. Silakan bisa tadi saya share di sini, saya praktekkan di sini. Bapak Ibu silakan boleh membeli akunnya, boleh menggunakan akun yang free sekalipun. Dan juga nanti kalau di tengah pencariannya, di tengah prakteknya Bapak Ibu mendapatkan kendala atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan langsung ke saya atau melalui grup. Nanti akan kami bantu untuk mencari solusinya. Gitu nih Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bisa tutup dulu agar Bapak Ibu bisa beristirahat, karena tentunya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, seharian bekerja, malamnya masih mengikuti webinar online training. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan semangatnya Bapak Ibu pada malam hari ini, dan semoga kesehatan selalu ada untuk kita semua dan semangat Bapak Ibu tidak luntur sampai kita menyelesaikan webinar ini, dan semoga Bapak Ibu ada yang bisa submit di pertemuan ke-8 dan mendapatkan hadiah tumbler yang kemarin sudah Pak Jo janjikan, nanti akan kami kirimkan. Begitu ya Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di skop ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Makasih Mas Waalaikumsalam Rian. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ibu, selamat beristirahat Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi. Mohon Ya, izin mengakhiri. izin live. Iya.